Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ajar metode self-paced learning adalah metode pembelajaran mandiri bagi mahasiswa di mana dosen tidak lagi bertemu secara tatap muka, tapi mahasiswa mengakses dari portal pembelajaran yang ada. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fahrid Wadli Eskom Mkom, dosen teknik komputer yang mana ditugaskan untuk membawakan mata kuliah administrasi sistem. Oke, untuk kontrak perkuliahan di tabel ini bisa mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa lihat nama mata kuliahnya administrasi sistem, mata kuliah 4 SKS, dosen pengasuh atau dosen pengampu seperti yang saya tadi sampaikan. Nama saya Fahrid Wadli Eskom Mkom. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa memiliki kompetensi dalam bidang administrasi Linux. Jadi tugas-tugas seorang administrator itu apa saja, bisa menjelaskan segala permasalahan sebagai seorang admin. Konfigurasi jaringan ataupun server menggunakan sistem operasi Linux. Capaian pembelajarannya bisa dilihat, lalu ada CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Untuk penilaiannya dapat lihat juga di situ poin-poinnya. Yang paling besar poin dari UAS atau ujian akhir semester. TS 30%, UAS 40%, tugas individu 15%, partisipasi kelas 10%, dan presentasi 5%. Tertib perkuliahan pada metode kuliah self-paced ini ada beberapa aturan-aturan terkait. Mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa melihatnya pada tabel yang ada di bawah ini. Adapun tata tertibnya lain, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, aktif di WhatsApp ataupun portal, tugas-tugas dikerjakan, dan larangan-larang lainnya silakan dibaca selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan mata kuliah administrasi sistem ini, saya akan membacakan apa-apa saja nilai-nilai yang ada di UNPAD. Pertama itu dari yayasan itu ada namanya 7 nilai dasar yayasan. Dilihat pada slide itu, pertama menjaga kemuliaan akidah tauhid dan melaksanakan syariat, bersyukur, rendah hati, berpikir positif, optimis, berempati, dan patuh pada pimpinan. Jadi ada 7, silakan nanti dibaca dan dipahami. Ada visi misi UNPAD. Adapun visi dan misi UNPAD itu adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Lalu ada misinya, ada 5 misi: melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, lalu mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran, melaksanakan pendidikan pengabdian, mendorong fungsi kekhalifahan, menunjukkan kebahagiaan, lalu melestarikan sumber daya alam. Detailnya silakan dibaca nanti lagi kembali. Turunan dari visi misi UNPAD ada namanya visi misi prodi, khususnya di prodi teknik komputer memiliki visi jadi program studi unggul di bidang network engineer dan cloud engineer di tingkat nasional tahun 2030 yang menghasilkan generasi berkarakter religius. Lalu ada misinya, ada 5 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan melalui kurikulum KKNI, menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi, melaksanakan penelitian dan pengabdian, menyelenggarakan kerjasama, melaksanakan pelatihan yang berlandaskan nilai padi. Ada beberapa yang saya singkat-singkat untuk mempersingkat waktu. Silakan kembali baca dan pahami. Kalaupun
ada yang kurang dimengerti nanti tanyakan aja saya melalui grup teman WhatsApp. Lalu ada yang namanya 10 nilai tamadun UNPAP. Ini ada 10 acuan terbaru yang ada di UNPAP. Silakan dibaca-baca nanti. Cara garis besar antara lain memiliki sopan santun yang tinggi, melaksanakan pengajian Al-Quran, mampu mengamalkan piagam Pancabudi, seluruh sivitas akademik mengamalkan kampus bersih, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent. UNPAP memiliki warna-warna kebesaran, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol, ornamen, melestarikan istilah dan makna budaya. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mensosialisasikan dan memasyaratkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman UNPAP sebagai kampus tamadun. Coba nanti baca lagi. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas silabus administrasi sistem. Jadi tidak berbeda jauh dengan mata kuliah berbasis tatap muka ataupun online. Itu di Selfie ini silabusnya tidak berbeda jauh dengan metode yang lain. Adapun silabusnya antara lain, yang pertama itu ada Access Command Line, yang kedua Manage Files dengan Command Line, yang ketiga mendapatkan help pada Linux, yang keempat Create View dan edit text files, kelima manage local user and groups, keenam control access to files, ketujuh monitor and manage Linux process, 8 control service and daemons, 9 configure and secure SSH, 10 analyze and store logs, 11 manage networking, 12 archive and transfer files, 13 install and update software package, yang ke-14 access Linux file system. Oke, itu silabusnya. Lalu bagaimana dengan tugas-tugasnya? Selain silabus tadi ada 14 pertemuan dengan bahasan seperti ada di depan ini, ada 2 ujian dan ada tugas juga. Ujian itu kita ketahui TS dan UAS, sedangkan tugas-tugas itu ada di dalam setiap bahasan. Jadi tugasnya itu nanti dikirim via email. Kalaupun memang hanya latihan aja, tidak perlu dikirim ke email. Selanjutnya, oke, dari silabus tadi di breakdown ada namanya CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah administrasi sistem ini ada 3 secara garis besar. Pertama itu membangun fondasi bagi sistem administrator Linux dalam menyelesaikan masalah konfigurasi secara efisien dan aman. 2. Mengelola administrasi pengguna dan grup dan menggunakan solusi penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, melakukan tugas administrasi sistem Linux termasuk dalam penginstalan, bangun konektivitas jaringan, mengelola penyimpanan fisik dan administrasi keamanan dasar. Lalu ada yang namanya lagi sub CPMK. Sub CPMK itu apa? Nah, jadi sub CPMK itu adalah kemampuan akhir dari tiap-tiap pembelajaran ini. Dari bahasan dari silabus tadi yang 14 dijabarkan lagi lebih detail menjadi kemampuan yang diharapkan atau output hasil akhir dari silabus tersebut. Jadi sub CPMK-nya itu bisa dibaca lah masing-masing kan. Berarti presentasinya ataupun filenya bisa di-download di masing-masing portalnya. Contohnya sub CPMK saat itu bisa login ke sistem Linux. CPMK 9 konfigurasi keamanan service command line pada sistem remote menggunakan OpenSSH. Nah, yang terakhir CPMK 14 access inspect dan menggunakan exciting file system pada storage attached server Linux. Nah, jadi masing-masing adalah output yang dihasilkan. Saya harap mahasiswa-mahasiswa sekalian dapat memahami pembahasan dari silabus dan CPMK ini. Next slide. Oke, silabus dan
CPMK tadi tidak lepas dari yang namanya referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan pada administrasi sistem ini adalah pertama itu ada Red Hat Academy, Red Hat System Administration One. Lalu ada buku berjudul Mastering Linux Administration karya dari Alexandro Calcating. Lalu ada penelitian dari dosen kita Pak Ahyar berjudul Pengembangan Aplikasi Troubleshooting Jaringan melalui Sistem Notifikasi dengan Integrasi Ketik dan Telegram. Itulah dia referensi-referensinya. Jadi cobalah masing-masing kalau memang ingin memperdalam administrasi sistem ini, silakan baca referensi yang ada ini ya. Oke, dari bahasan tadi termasuk dari nilai-nilai di UNPAP, lalu ada kontrak kuliah, lalu ada silabus, kemudian CPMK. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikan di grup WhatsApp kita, itu grup administrasi sistem. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk materi-materi yang di breakdown pada silabus tadi untuk dijabarkan. Oke, silakan simak video-video yang akan diupload, segala pertanyaan dan diskusi yang kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video berikutnya. Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini adalah video pendahuluan dari mata kuliah administrasi sistem, khususnya kelas service, pengenalan apa itu Linux dan apa saja perintah Linux. Pada dasarnya administrasi sistem tidak hanya ada di Linux juga ada. Tapi dalam mata kuliah ini kita ambil yang berbasis Linux. Lalu Linux itu apa? Timbul pertanyaan masing-masing kan. Linux adalah sistem operasi open source yang digunakan secara luas, terutama dalam server, cloud computing, dan pengembangan perangkat lunak. Kalau di Windows sifatnya closed source. Closed source itu apa? Closed source itu adalah sumbernya itu tertutup, terkunci, dan bersifat berlisensi. Jadi kita kalau menggunakan harus bayar. Sedangkan pada Linux itu bersifat open source, beberapa distro menggratiskannya. Jadi bisa dioprek, bisa di customize sesuai ke hati kita apa yang akan dibuat dalam sistem operasi itu sesuai dengan kebutuhan. Linux ini pertama kali diperkenalkan. Linux adalah turunan dari sistem operasi Unix. Jadi karena sifatnya yang kompleks, dipermudah dengan sistem operasi Linux. Linux pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Linus Torvalds. Jadi dia yang membuat booming Linux ini. Oke, lanjut ke kedua. Lalu apa saja keunggulan dari Linux ini? Linux ini sifatnya yang open source yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, memungkinkan transparansi dan fleksibilitas. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita rubah, apa yang ingin kita tambah bisa dilakukan di sistem yang open source. Lalu arsitektur modular yang mempermudah pembaruan dan modifikasi. Jadi akan ada selalu update. Kalau ada lubang keamanan yang ditemukan, selalu ada komunitas yang mengupdate-nya sehingga bisa dipakai. Jadi kalau
Di Windows command line-nya itu seperti DOS, berbasis teks, command line interface. Linux ini ada terbagi menjadi beberapa distro. Jadi distro ini ada yang kita kenal namanya distro Red Hat, Fedora, CentOS, lalu ada Ubuntu. Jadi dengan distro-distro tersebut kita bisa berkreasi seperti apa yang kita inginkan. Ada yang distro yang berbasis Debian, ada yang berbasis BPM, nah seperti itulah. Lalu sejauh mana pentingnya Linux ini? Berpertanyaan, kenapa nggak pakai Windows aja gitu? Kenapa harus pakai Linux gitu? Jadi, karena basicnya dulu Unix ini dipakai untuk server. Jadi semua layanan berskala besar itu menggunakan sistem Linux gitu. Dengan komputasi tinggi pada superkomputer, persyaratannya harus menggunakan Linux. Emang sudah ada juga yang pakai Windows, tapi ya tidak sebaik penggunaannya dengan Linux. Lalu teknologi baru itu update dengan perkembangan cloud, container, dan microservice. Lalu sebagai user, sebagai diri kita yang belajar Linux, peluang karirnya lebih luas karena sangat dibutuhkan di dunia kerja ini orang-orang pakar Linux. Nah, ya tidak menutup kemungkinan juga yang pakar Windows juga banyak peluang kan gitu. Karena ya pakar Linux juga sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini karena jarangnya atau kurangnya tenaga ahli dalam Linux ini. Oke, keunggulan Linux tadi sudah saya jabarkan di awal. Open source, bisa dipelajari, diubah, dan dibagikan. Jadi kalau contohnya, selama ini ada distro Ubuntu, kemudian kalian ingin buat distro sendiri atas nama kalian, contohnya distrowati, bisa. Tergantung pemahaman kalian sudah setingkat mana, dan distronya itu bisa dipakai di masyarakat umum. Command line interface, walaupun kebiasaan kita sekarang pakai GUI, graphical user interface, dan pakai Windows tinggal klik aja, karena tergantung faktor kebiasaan kita yang menggunakan GUI ataupun CLI. Kalau sudah terbiasa dengan command line interface, mungkin Linux itu bukan barang yang sulit lagi kan gitu. Arsitektur modular tadi sudah dijelaskan juga, fleksibel pembaruannya dan pergantian komponen sistem. Jadi selalu up to date lah distro-distro ini. Apa itu open source? Secara definisi itu model pengembangan perangkat dengan kode sumber terbuka. Jadi dia sistemnya tidak berlisensi. Kode-kodenya banyak tersebar di internet. Itu saya bilang tadi bisa distro kita buat sendiri kan gitu. Lalu transparansi, kegiatan pemahaman dan pengembangan kodenya. Kemandirian, pengguna dapat menginspeksi dan memperbaiki kode sendiri kalau tiba-tiba ada bugs, hole yang perlu ditutup, ya kita bisa langsung mengeksekusinya. Oke, distribusi Linux, tadi saya bilang distro kan, namanya itu ada banyak, ini logo-logonya, ada Mandrake, Red Hat, CentOS, Ubuntu, SUSE, Linux Mint, ada banyak lagi. Silakan search aja di Google untuk pilihan-pilihannya. Jadi masing-masing dari kita bisa belajar mana lebih enak pakai yang mana, karena belum tentu orang yang pakai Ubuntu senang pakai Red Hat, atau sebaliknya ada yang pakai Red Hat senang, pakai Ubuntu nggak senang karena sudah terbiasa dia dengan distro-distro tertentu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan dari access command line. Jadi command line ini atau command line interface ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol sistem secara lebih presisi. Beberapa perintah dasarnya itu ada date, file, head. Kalau date ini untuk melihat waktu saat ini. Cek TV file itu gunakan perintah file untuk mengetahui jenis file, ekstensinya apa gitu. Jadi ada yang format audio, format image, atau format dokumen.
perintahnya dengan tekan file. Untuk menampilkan bagian file itu gunakan perintah head and tail untuk melihat isinya dari awal hingga akhir file. Oke, selanjutnya slide berikutnya ada shortcut di command line. Jadi enggak cuma di Windows ada shortcut, di command line Linux juga ada shortcut. Untuk kita pijit escape, kita mengulang argumen terakhir dari perintah sebelumnya. Tombol panah atas juga sama, lalu tanda seru 2 kali menjalankan perintah terakhir untuk shortcut-shortcutnya. Jadi di command lainnya ada banyak lagi shortcut, nanti akan dijelaskan lagi pasal shortcutnya. Administrasi sistem dalam Linux mencakup berbagai aspek seperti command user dan local group, kontrol akses file, monitoring manajemen proses Linux, konfigurasi dan pengamanan layanan SSH, analisis dan penyimpanan log untuk troubleshooting. Ada banyak nanti yang bisa dipelajari di Linux ini. Jadi, cara pelan tapi pasti belajarlah Linux walaupun hanya mengerti sedikit karena suatu saat akan ada gunanya. Oke, kembali tadi ke shortcut tadi. Selain itu ada kita berbicara tentang peluang karir di Linux. Kita berbicara peluang karir dengan penguasaan Linux, baik itu basic, middle ataupun high. Jadi dengan Linux ini kebutuhan akan network engineer, DevOps engineer, sistem administrator, cyber security itu sangat tinggi gitu. Jadi pelan-pelan lah dari awal bawah dulu belajar, menengah, lalu ke high, karena nggak ada ruginya dengan mempelajari Linux ini. Masing-masing kita punya skill untuk bisa berubah hidup lebih baik lagi gitu. Oke, kesimpulannya penggunaan command line merupakan teknik penting bagi pengguna Linux. Command line memungkinkan kontrol yang lebih presisi atas sistem dan dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas berulang-ulang. Administrasi sistem berbasis Linux ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam dunia teknologi. Coba-cobalah praktekkan perintah-perintah dasarnya seperti ls, cd, ada banyak itu nanti. Cobalah cari di internet referensinya seperti apa, di modul juga ada nanti. Saya akan ambil di modulnya dan pelajari modulnya. Tugas telah menguasai dasar command line, praktikkan dengan latihan-latihan sederhana seperti tadi saya sampaikan. Coba cari atau search di internet apa aja perintah-perintah dari penggunaan Linux ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplorasi lebih dalam tentang administrasi sistem Linux. Sampai jumpa di video berikutnya.